Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Seperti janji gue terakhir, gue akan bikin video tentang cara pede yang lebih detail. Udah panjang banget ngebahas tentang tips rasa percaya diri dan udah banyak banget. Di video kali ini sebenarnya gue akan ngebahas tentang meningkatkan karisma lo. Apa sih arti dari karismatik sendiri? Karismatik itu adalah orang yang memiliki keterampilan dalam hal sosial ketika ketemu sama orang. Apakah dia bisa membuat orang merasa spesial? Nah, kalau misalnya bisa atau lo bisa, berarti lo memiliki karisma yang cukup kuat. Tapi nggak ada salahnya untuk nonton video ini supaya karisma lo makin tebel lagi. So, without further ado, kita langsung masuk aja ke video sapi yang numero uno. Tips pertama kalau lo mau menjadi orang yang karismatik adalah stop membagi-bagi titik fokus lo. Ketika lo lagi melakukan satu kegiatan, fokus dengan kegiatan itu aja. Artinya apa? Nggak gerasak gerusuk gitu, nggak gerabak gerubuk untuk ngelakuin semua dalam satu waktu yang sama. Mungkin kalau misalnya dibilang multi talenta, orang karismatik nggak. Orang karismatik malah fokus satu-satu dulu sampai bener-bener 100% baru dia pindah ke task atau ke tugas berikutnya. Misal kalau lo lagi ngomong sama satu orang, fokus sama dia aja. Walaupun lo mau diganggu sama siapa atau ada orang baru negor, lo fokus ke dia dulu. Ketika lo selesai ngomong, baru pindah ke orang yang baru. Yang kedua, denger dulu baru bicara. Karena orang berkarisma itu sangat-sangat identik dengan pendengar yang baik. Dan ada pepatah bilang kalau misalnya seorang yang berkarisma tinggi itu adalah pembicara yang baik. Ketika dia mendengar, dia adalah pendengar yang hebat. Jadi, kalau misalnya lo lagi ngobrol sama orang, terus lo punya pendapat atau pengen nyerang opini orang lain dengan pendapat lo, sabar. Tahan. Kalau misalnya lo inget atau tahu temen lo atau siapapun deh, ketika lo ngomongin sedikit-sedikit dia langsung iya. Padahal belum tahu tuh apa yang diomongin. Ada nggak? Ada pasti. Nah, kalau seorang punya karisma tinggi, dia dengerin dulu baik-baik. Oke, berarti gue harus bla 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 bla. Itu kan. Jejak yang ketiga adalah ketika seseorang yang punya karisma tinggi, saat dia mengambil keputusan, dia stick dengan keputusan itu atau tetap bertahan dengan keputusannya dan menerima segala konsekuensi yang akan dia terima. Karena sekali lagi gue akan bilang, apapun keputusan lo itu pasti ada baik dan ada minusnya. Apapun, selalu ada konsekuensinya. Nggak ada keputusan yang selalu baik, nggak ada. Begitu juga nggak ada yang selalu buruk. Dia selalu datang berpasangan. Ketika lo udah putusin satu keputusan, bakal ada yang baik dan ada yang buruknya juga. Nah, sekarang tergantung lo mau jadi orang yang positif atau yang negatif. Kalau misalnya lo mau jadi orang yang positif, fokus dengan hal-hal yang positif. Tapi karena kita udah tahu negatifnya nggak bisa kita singkirin, ya udah kita terima konsekuensinya. Itu orang yang berkarisma tinggi. Ambil keputusan, stick atau bertahan dengan keputusan lo dan terima semua konsekuensinya. Kalau misalnya emang ada yang negatif, terima dan cari solusinya pelan-pelan. Yang terakhir adalah pelan. Ini kunci banget kalau misalnya lo mau merubah atau mau develop diri lo jauh lebih baik, khususnya di bagian rasa percaya diri atau karisma lo pengen lo tingkatin. Jalan lo pelan, ngomong lo pelan, gerak lo pelan, semuanya lo pelan. Kalau misalnya gue ngomong di video ini mungkin rada cepat karena gue pengennya padat ya. Kalau gue ngomongnya pelan, bisa jadi 20 menit nih gue ngomongnya. Cuma yang pasti kalau misalnya lo nonton di film apapun sebagai karakter utamanya dan dia adalah orang yang punya karisma tinggi, pasti dia orangnya kalem, pelan, jalannya pelan, nolehnya pelan, ngomongnya juga pelan, tertata, semuanya benar-benar teratur, gerakannya dia, bicaranya dia, gesturnya dia, semuanya sangat-sangat teratur. Kenapa? Karena orang berkarisma tinggi itu memiliki percikan ketenangan dari Tuhan. Waduh, ini gue jadi spiritual tapi bener sih. Karena ketenangan Tuhan itu bener-bener pure energi yang bisa lo rasain gitu. Dan ketika lo possess itu apa ya? Mengambil atau mengadaptasi kedamaian dari Tuhan yang sepercik itu ya. Lo ambil sedikit aja, lo mulai adaptasi dengan kegiatan lo, mulai dari pelan-pelan, ngomong pelan-pelan, gerak pelan-pelan, mengambil keputusan juga pelan-pelan. Lo sedang memasukkan ketenangan dari Tuhan di diri lo. Waduh, berat nih. Cuma benar, tips bonus deh. Semua hal yang pengen lo dapetin, skill-skill dalam diri lo, kayak misalnya rasa percaya diri, pengen jadi orang yang berkarisma, ini bukan kodam-kodam gitu, enggak ya, enggak ada. Ini emang skill yang bisa lo asah, skill yang harus lo aware, lo sadarin, dan lo praktis setiap hari. Dan pasti semua hal yang pengen lo dapetin dan itu indah, pasti tempahannya lumayan berat. Jadi lo butuh air mata, keringat, darah, semua harus lo relain, capek segala macam untuk mendapatkan value. Sangat-sangat pantas untuk lo pertarungkan gitu. Ini adalah 4 jejak yang menurut gue bisa lo praktekin dan menurut gue lumayan simple kok. Udah ya, nggak usah panjang-panjang lah, segitu-gitu aja ya, biar ngeditnya enak.
Oke, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah. Kita ketemu di video berikutnya. Gue Bimo Gipari, pamit undur diri. Jangan lupa dipraktekin karena kalian adalah orang yang awesome, special, and amazing, and you just have to believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.